Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ruya Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna yawmal jum'ati sayyidul ayyam idza sa'ida al-khatib 'ala al-mimbar fala tatakallam ahadukum wa man yatakallam faqad lagha wa man lagha fala jum'ata lah. Ansitu wasma'u wa'ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa'ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa'ati'u rahimakumullah la'allakum turhamun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله
bulan yang mulia ini. Mudah-mudahan amal-amal ibadah kita yang saleh, yang baik diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada orang-orang yang mengikutinya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua, keluarga kita, anak cucu kita untuk bisa senantiasa mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatib senantiasa mengajak kepada jamaah sekalian pada umumnya dan khusus kepada diri pribadi, mari senantiasa kita tingkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bulan ini adalah bulan yang mulia. Tiada kebahagiaan yang datang kepada kita pada bulan ini selain karena bulan ini adalah bulan dilahirkannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita senang, kita bahagia. Walaupun kebahagiaan ini rasanya tercoreng. Beberapa hari yang lalu ramai di berita, di medsos tentang wafatnya seorang gadis 18 tahun, tukang gorengan. Dia jual gorengan, mengumpulkan uang supaya dia bisa kuliah untuk meraih cita-citanya. Bukan orang kaya, dia orang miskin, jauh di Pariaman. Tapi saat hari itu naas baginya, dia diperkosa dan dibunuh oleh pemuda yang masih sekolah di bangku SMA. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini satu contoh fenomena yang dialami oleh generasi kita, generasi muda Islam. Mereka akan menggantikan kita. Padahal bulan ini adalah bulan di mana kaum muslimin ini sedang bahagia, mengingat-ingat masa-masa kehidupan Rasulullah SAW. Tatkala beliau menyampaikan innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka salah satu hal yang wajib kita pelajari jamaah sekalian adalah penguatan akhlak. Penguatan akhlak, perilaku, sikap, tutur kata, cara menatap, cara bicara. Ini adalah akhlak. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman kepada kita, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepada kalian rasul, utusan min anfusikum. Utusan ini bukan berasal dari makhluk selain manusia, bukan. Tapi sebagaimana kalian, sebagaimana kita manusia. Rasulullah itu manusia biasa. Apa maknanya? Maknanya adalah bahwa apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ini bisa kita ikuti. Rasulullah makan, tata cara makan kita ikuti sebagaimana beliau. Rasulullah berdoa, cara berdoanya kita ikuti sebagaimana beliau. Cara berbicaranya kita ikuti. Cara bersikapnya kita teladani. Karena beliau ini Allah tetapkan sebagai uswah hasanah, suri teladan yang baik bagi kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fenomena-fenomena pada akhir-akhir ini yang luar biasa. Ayah menyiksa anaknya, ayah menyiksa istrinya dan anaknya, bahkan anak ada yang membunuh ayahnya. Ini semua perkara akhlak. Perkara akhlak. Maka kita harus peduli dengan contoh-contoh. Mungkin hari ini jauh dari tempat tinggal kita, tapi bisa jadi kalau kita tidak antisipasi dari sekarang, memperkuat akhlak-akhlak anak kita, maka bisa jadi peristiwa ini akan dekat dengan kita. Wa'alaikumsalam.
Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Muhammad bukan milik umat yang lain, tapi beliau ini milik kita. Contoh utama buat kaum muslimin, walaupun seluruh manusia mencontoh sikapnya. Bahkan orang kafir sekalipun ketika menulis 100 tokoh paling berpengaruh di dunia, yang pertama ditulis adalah Muhammad Rasulullah SAW. Dan dia adalah nabi kita, suri tauladan kita. Maka PR yang besar bagi kita dalam rangka memperingati kelahiran di bulan yang mulia ini adalah mempelajari akhlak-akhlak Nabi SAW. Salah satu contoh, di pasar ada orang Yahudi tua yang setiap hari sumpah serapah kepada beliau, dan beliau datang setiap hari juga ke pasar itu, menemui beliau, menemui orang tua Yahudi untuk menyuapi makan. Sambil menyuapi makan, sambil mulut orang Yahudi ini mengumpat-umpat Nabi, menghina-hina diri Nabi. Tapi sepatah kata pun beliau tidak membalasnya. Bahkan dengan sikap menyuapinya, beliau tidak menyuapi dengan kasar. Beliau menyuapi tetap dengan kasih sayang, dengan lembut. Sampai suatu hari orang ini mencari, hari ini tidak ada yang menyuapiku. Abu Bakar bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai putriku, apa yang dilakukan oleh suamimu yang aku belum lakukan?" "Ada, wahai ayahku, memberi makan orang tua Yahudi buta di pasar." Datanglah Abu Bakar kepada orang tua Yahudi itu, kemudian mencoba menyuapi orang Yahudi. Ketika disuapi, orang Yahudi ini kemudian bertanya, "Siapa kamu?" "Aku yang biasa ngasih kau makan." Maka orang ini mengatakan, "Bukan, kamu bukan yang biasa ngasih aku makan. Orang yang ngasih aku makan setiap hari, mengasih makan dengan cara yang lembut, bahkan mengunyahnya dulu makanan, baru menyuapkan kepadaku, sehingga aku tak perlu repot-repot mengunyah." Maka Abu Bakar kemudian menangis, kemudian menyampaikan, "Wahai orang tua, sesungguhnya yang menyuapi Anda setiap hari, beliau sudah wafat. Beliau sudah meninggal dunia." Maka orang tua ini bertanya, "Siapa beliau ini? Siapa dia yang menyuapiku setiap hari?" "Beliau adalah orang yang kau hina setiap hari. Beliau adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Sejak peristiwa itu, maka orang tua Yahudi ini kemudian bersyahadat masuk Islam. Sedemikian hebat akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang patut kita tiru, yang patut kita contoh, yang patut kita ceritakan kepada anak cucu kita, kepada generasi muda Islam, bagaimana pergaulannya dengan orang lain. Oleh karena itu, jemaah yang dimuliakan Allah, melihat peristiwa yang kita saksikan akhir-akhir ini, maka umat ini krisis akhlak. Generasi muda Islam apalagi krisis akhlak. Generasi muda Islam sudah jauh daripada masjid, jauh dari Al-Quran, jauh dari mempelajari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Nabi sudah berpesan kepada kita sebagai wasiat beliau, "Taraktu fikum amrayn." Aku tinggalkan kepada kalian semua, aku wasiatkan warisanku kepada kalian semua, dua perkara. Fa itamassakum bima lan tadillu abada. Kalau kamu berpegang kepada keduanya, kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa dua itu? Kitabullah wa sunnatur Rasul. Kitabullah, kitab suci kita Al-Quran. Maka mari kita buka lagi lembaran-lembaran Al-Quran yang ada di rumah kita, sebagai pedoman hidup kita seorang muslim. Kita pelajari lagi, kita baca lagi, kita baca artinya, kita pahami maknanya,
kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Dan yang belum bisa baca, berazam dari sekarang meneladani sunnah Nabi, lancarkan baca Al-Quran. Sunnah Rasul. Yang kedua adalah hadis Nabi. Dari hadis Nabi kita tahu pesan-pesan Nabi kepada kita, ajakan-ajakan Nabi kepada kita, mana yang dibolehkan kita lakukan dan mana yang dilarang. Oleh karena itu jika ada maulidan diselenggarakan di mana pun tempatnya, hadir, datangi, dengarkan pesan-pesan, dengarkan kisah-kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan itu semua kelak kita tersebut dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, kapan kiamat tiba? Qala ma'adaktala, apa yang kamu siapkan kalau kiamat tiba? Ya Rasulullah, ma'adatu, aku tidak mempersiapkan apa-apa, tidak memperbanyak sholatku, tidak memperbanyak puasaku, tidak memperbanyak sedekahku ya Rasulullah. Tapi uhibbullaha wa rasulahu, aku mencintai Allah dan Rasulnya. Maka beliau kemudian mengatakan, anta ma'aman ahab, engkau akan dikumpulkan bersama orang yang engkau cintai. Maka mari kita pupuk kecintaan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mempelajari apa yang ditinggalkan oleh beliau, yaitu kitabullah wa sunnatul rasul. Datangi majelis-majelis ilmu, ramaikan masjid, makmurkan masjid. Apalagi generasi muda harus lebih semangat karena mempunyai tenaga yang masih kuat. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan bagi kita semua, anak-anak kita, cucu kita, untuk bisa meneladani akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa rabbil fir wa rahmah wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin